Halo teman-teman semua, petani tanaman tua dan pola budidaya tumpang sari. Ini kita mau lanjutin tips aman bagaimana pengiriman bibit biji salak ya. Ini rencananya mau dikirim hari ini ke Sintang, Kalimantan. Nah, ini udah pengiriman ketiga untuk saudara di sana. Ada juragan salak. Ini sekarang targetnya 40 kilo, butuh 40 kilo bibit lagi ya. Butuh 40 kilo bibit. Itu hitungan saya sebelum kita bahas proses packingnya. 1 kilo benih salak itu bibit seperti ini, bibit biji. 1 kilonya sekitar 108 105 sampai 108 biji per kilo, per 1 kilo ya. Oke, siapa tahu ada yang mau tahu berapa 1 kilo untuk benih salak. Nah, dari pakat itu sampai ke Kalimantan sekitar 8 sampai 10 hari. Dan ini pengiriman ketiga aman ya. Caranya semalam sudah saya bagikan di video sebelumnya, bahwa proses pembersihannya harus tuntas ya, harus bersih, tidak boleh ada daging buahnya yang tertinggal. Nah, sekarang ini sebelum packing harus itu saudara saya itu lagi proses pembersihan terakhir sekalian sortir dan memastikan bahwa nggak ada biji salaknya yang basah. Itu yang harus ya, tidak boleh basah karena akan mata tunasnya itu kalau basah dia akan busuk di dalam paket pengiriman kita. Nah, itu yang kedua. Setelah dibersihkan, dipastikan kering. Nah, ini sekarang ini yang paling penting nih, harus dibungkus dalam plastik, tidak boleh dalam kardus langsung. Artinya harus dijaga suhu biji salaknya ini tetap terjaga, tetap aman, dia suhunya stabil. Biarpun sampai 20 hari, pengalaman kami itu tetap aman, tetap bisa tumbuh. Tetapi harus benar-benar tertutup rapat di dalam plastik, dalam kantong plastik. Seperti ini. Kalau ada bolong ditutup lagi pakai lakban boleh ya. Tergantung kawan-kawan mau pilih plastik apa. Plastik kresek juga bisa, nggak apa-apa. Yang harus itu tertutup rapat. Harus benar-benar sempurna tertutup rapat. Bijinya ditutup rapat pakai plastik. Kemudian kotak pengirimannya boleh kardus. Biar lebih aman boleh kardus. Tapi dalam karung juga, karung seperti itu nggak apa-apa, karung goni ya, nggak apa-apa. Nah, saat pencatatan alamat kirim itu tolong jangan jangan tulis bibit biji salak. Sebagian ada yang nakal itu petugas bandaranya. Mohon maaf ya, sebagian petugasnya malah kirim balik ke saya. Karena katanya tidak boleh, harus ada izin untuk pengiriman bibit. Nah, oke, kita ganti. Tulis saja batu salak. Nah, misalkan mereka telepon, itu untuk apa? Ya kita bilang aja obat herbal. Maaf ya, ini untuk tujuan kebaikan, bukan maksud menipu ya. Karena ini biji salak kan bisa diproses untuk untuk kopi. Diseduh, setelah diproses bisa bikin kopi. Nah, kalau mereka minta konfirmasi ini biji salak untuk apa, silakan dijawab begitu. Kalau biji salak kita ini sengaja dikirim untuk obat, untuk diseduh jadi kopi, semacam kopi begitu ya. Oke, saya kira begitu dulu. Kita lanjut kerja dulu. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang mau ngirim bibit ke teman atau mau ikut
cari rezeki dari jual bibit salak juga silahkan. Yang penting prosesnya harus seperti itu. Dibersihkan tuntas itu daging buahnya, dipilih yang bagus-bagus tanpa cacat, tidak ada bekas gigitan hama atau segala macam. Tuntas juga dikeringkan seperti itu sampai kami lap supaya aman bibitnya ya, supaya terjamin tumbuhnya nyampe di sana nanti. Kemudian packingnya sudah jelas tadi. Lalu saran tambahan, itu saran tambahan yang proses di bandara. Oke, salam sukses dari petani Tumpang Sari ya. Salam dari Pakat.